Hi, hello there. I'm Hagai. Welcome to this lesson. Saya punya pelajaran menarik untuk kalian. Kita akan membahas mengenai gerund dalam bahasa Inggris. Native English speaker sangat sering menggunakan gerund saat mereka berkomunikasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita belajar dan mampu menggunakan gerund dengan baik, sehingga akan membuat skill berbahasa Inggris kita semakin meningkat. Gerund terlihat seperti kata kerja, tapi gerund bukan kata kerja, melainkan adalah noun. Sampai di sini, apakah kalian bisa mengerti? Kita semua tahu bahwa kata kerja, verb, adalah sesuatu yang dilakukan. Contoh, I jog every morning. Saya jogging setiap pagi. Apa yang saya lakukan? Jawabannya jogging. Di sini saya melakukan verb, yaitu jogging. Tapi ada saatnya saya hanya menjelaskan mengenai kata kerja. Contoh, jogging is one of my favorite ways to exercise. Jogging adalah salah satu cara favorit saya untuk berolahraga. Di sini, saya menjelaskan bahwa jogging adalah olahraga favorit saya. Di sini, jogging merupakan gerund. Ketika kita menjelaskan mengenai kata kerja, maka disitulah kata kerja tersebut berfungsi sebagai gerund. Ingat, gerund terlihat seperti kata kerja, tapi gerund bukan kata kerja, melainkan adalah noun. Mungkin ada yang bertanya, "Bang, noun itu kan kata benda yang dapat dilihat dan disentuh, sedangkan jogging kan tidak bisa." Ingat, noun itu ada yang bisa dilihat dan diraba, namanya concrete noun. Sedangkan ada juga noun yang tidak berwujud, yaitu tidak dapat kita lihat dan kita sentuh, namun bisa kita pikirkan, namanya abstract noun. Jadi jogging sebagai gerund termasuk ke abstract noun. Dapat dipahami ya? Struktur gerund yaitu kata kerja dasar ditambah ing. Contoh, play menjadi playing, jog menjadi jogging, dance menjadi dancing. Struktur gerund sama seperti struktur kata kerja verb ing pada continuous tense. Playing, jogging, dancing bisa sebagai gerund dan bisa juga sebagai kata kerja pada continuous tense, tergantung penggunaannya dalam kalimat. Ingat ya, kalau melakukan kata kerja berarti itu verb ing pada continuous tense. Kalau hanya menjelaskan kata kerja, berarti itu gerund yang merupakan adalah noun. Silahkan kalian bedakan dan pahami kedua contoh berikut ini. Yang pertama, I'm jogging right now. Yang kedua, jogging is one of my favorite ways to exercise. Di contoh 1, saya melakukan jogging. Maka jogging berfungsi sebagai verb ing pada continuous tense. Di contoh 2, saya hanya menjelaskan mengenai jogging. Maka di sini jogging berfungsi sebagai gerund yang merupakan noun. Silahkan simak contoh berikut. Yang pertama, drinking water is healthy. Yang kedua, I am drinking water. Di contoh yang mana drinking sebagai gerund? Di contoh yang mana drinking sebagai verb ing? Di contoh 1, drinking berfungsi sebagai gerund. Di contoh 2, drinking berfungsi sebagai verb ing pada continuous tense. Dapat dipahami ya perbedaannya? Struktur kalimat dasar dalam bahasa Inggris adalah subjek plus verb plus objek. Subjek dan objek dalam kalimat selalu berupa noun.
Karena gerund adalah noun, maka gerund bisa berfungsi sebagai subjek maupun sebagai objek dalam kalimat. Gerund sebagai subjek. Contoh, eating fruits is important for healthy diet. Di sini, eating merupakan gerund yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Contoh lagi, swimming is good for health. Swimming is good for your body. Di sini, swimming merupakan gerund yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Contoh lagi, reading helps a lot in learning new things. Di sini, reading merupakan gerund yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Example, in the sentence, snowboarding is her favorite sport. The gerund snowboarding is the subject of the sentence. Gerund sebagai objek. Contoh, I love dancing. Di sini, dancing merupakan gerund yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Contoh lagi, Johnny enjoys cooking a lot. Di sini, cooking merupakan gerund yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Contoh lagi, he likes reading. Di sini, reading merupakan gerund yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat. He likes reading. The gerund reading is the object of the sentence. Gimana? Mudah kan? Contoh lagi. Kalian buat contoh kalimat kalian sendiri di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian pembahasan kita di video ini. Jika kalian belajar hal baru dari video ini, jangan lupa klik like and subscribe-nya ya. Kalau ada materi bahasa Inggris yang kalian sulit untuk mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar, biar kita bahas di video berikutnya. See you!